warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah siang ini Allah Subhanahu wa taala masih beri kita nikmat panjang umur, sehat wal afiat sehingga kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Hidayah dengan harapan mudah-mudahan segala ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kemarin ya kita sudah membahas tentang a'dzarus shalah, yaitu uzur-uzur, alasan-alasan yang apabila terjadi maka kita tidak berdosa ketika mengerjakan sholat di luar waktunya. Ya, sebagaimana kita maklum bahwasanya sholat ini harus pada waktunya, baik dari awal atau di tengahnya ataupun sebelum waktunya berakhir. Akan tapi kalau mengerjakan sholat di luar waktunya, waktunya sudah habis, maka dihukumi haram dan dosa, walaupun tetap wajib mengerjakan. Ya, apabila kita sengaja tanpa uzur mengerjakan sholat sampai keluar waktu baru dikerjakan, maka dihukumi kita mengerjakan sesuatu yang haram. Ya, akan tapi apabila ada uzur-uzur ini, alasan-alasan ini, maka kita tidak dihukumi berdosa. Yang sudah kita bahas kemarin dua. Yang pertama, uzur sholat adalah tidur. Ya, kalau ada orang tidur sampai habis waktu sholat, keluar waktu sholat, maka dia tidak dihukumi berdosa dengan syarat tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Gitu ya. Kalau kita tidur misalnya jam 11 siang, ya, bangun-bangun jam 4, ya, berarti kita ninggalin sholat zuhur dalam kondisi tidur. Dosa nggak kita nih seperti ini? Tidak berdosa, karena ketika kita tidur, ya, ketika kita masuk waktu sholat kita dalam kondisi tidak sadar atau tidur. Akan tetapi walaupun tidak berdosa, kita wajib mengqadha sholat kita. Ya, sebelum subuh. Ya, kalau zahirnya bagaimana kalau sholat tidur subuhnya tidurnya ini 5 menit sebelum masuk waktu sholat? Ya, zahirnya kalau zahir hukum fikih tidak dikatakan berdosa, karena tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Akan tetapi sebaiknya dari segi adab, wah ini bentar lagi azan nih, ya, sebaiknya kita tahan, jangan tidur dulu. Ya, jangan tidur terlebih dahulu, tapi kita tunggu sebentar sholat baru kita tidur, gitu ya. Ini kalau tidur sebelum masuk waktu sholat. Akan tetapi kalau tidurnya setelah masuk waktu sholat, bagaimana hukumnya? Kalau dia tidur setelah masuk waktu sholat, ya, sampai keluar waktu sholat, maka dia dihukumi telah berdosa karena dengan sengaja mengakhirkan waktu sholat. Ya, kecuali ada pengecualian. Tidur setelah masuk waktu tapi dia punya kebiasaan bangun sebelum waktunya habis. Misalnya, Ustaz, saya kalau tidur siang sejam atau setengah jam udah cukup. Tiap hari saya begitu. Ya, sekarang jam setengah 1 nih saya belum zuhur nih, atau jam 12 saya belum sholat zuhur nih, tapi saya ngantuk banget. Ya, kira-kira kalau nanti tidur berapa lama? Ya paling sejam udah cukup, saya bangun jam 1. Nah, begitu biasanya. Iya, biasa begitu. Ya udah tidur. Ya, ternyata bangunnya jam 4. Saking capeknya misalnya. Bagaimana? Ini pun tidak dikatakan berdosa karena dia meninggal sholat di luar kebiasaan dia. Padahal biasanya saya tidur 1 jam, itu ya. Atau misalnya, Ustaz, saya tidur nih jam 12 ngantuk banget, nggak kuat, saya nggak kuat tahan, ya. Terus saya usaha nih, saya pasang beker, ya, alarm saya siapin, istri saya bilangin nanti bangun saya jam 1 misalnya. Ternyata terjadi hal-hal di luar kehendak dia, ya, beker gak kedengeran, atau baterainya habis, ya, istrinya lupa, ya. Bagaimana ini? Ini pun tidak dikatakan berdosa karena dia sudah berusaha bangun sebelum waktunya habis. Jelas ya? Tapi kalau dia tidak punya kebiasaan tidurnya cuma sebentar, atau dia tidak ada usaha untuk masang beker, ya, atau ngingetin orang lain untuk bangunin dia, kebablasan sampai waktunya habis, maka dihukumi berdosa. Ya, kalau berdosa dia kena hukum haram dan dia wajib qadha. Jadi masalah qadhanya sama-sama wajib.
ya tanpa uzur atau dengan uzur tetap wajib mengqadha salat. Bedanya apa? Bedanya ya, kalau yang dengan uzur tidak berdosa, kalau tanpa uzur dia berdosa. Bedanya yang kedua, kalau dengan uzur qadhanya boleh kapan saja, nggak harus saat itu juga. Misalnya tadi kita subuh tidur jam 2 malam, bangun jam 7, wah siang ini ya. Kapan qadhanya ini? Qadhanya boleh kapan aja. Boleh langsung bangun tidur, ntar siang aja juga boleh, besok aja udah subuh deh, saya qadha lagi deh, boleh juga. Pokoknya selama masih hidup ada waktu untuk mengqadha. Tapi sebaiknya dengan segera, karena khawatir kita nggak ada umur sampai tahun ya. Tahu-tahu siang yang meninggal dunia, kita belum qadha sholat subuh kita, dosa jadi kitanya ya. Tapi kalau yang meninggalkan sholat tanpa uzur, maka dia harus mengqadha sholat dengan segera. Nggak boleh tuh dia santai-santai dulu, antar saya nonton TV dulu, nggak boleh. Bangun tidur langsung wudu. Tadi ente kan tidur subuhnya udah waktu subuh ente tidur ya, bangun jam 8 langsung bangun tidur langsung wudu sholat subuh, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hukum tidur ketika dengan sebab tidur kita meninggalkan sholat, bisa jadi dosa, bisa jadi nggak dosa. Jelas kira-kira? Jelas ya? Yang kedua termasuk uzurnya sholat, an-nisyan, lupa. Kalau kita bahas juga lupa juga bisa membuat kita meninggalkan sholat dan tidak berdosa, dengan syarat ya, lupanya bukan dengan sebab pekerjaan yang makruh ataupun haram ya. Kalau lupa gara-gara mengerjakan perkara yang makruh atau mengerjakan perkara haram sampai sholat di luar waktunya, maka dihukumi dosa dan wajib qadha dengan segera ya. Misalnya kemarin saya kasih contoh nih, termasuk pekerjaan makruh main catur. Main catur kan lama, berjam-jam ya. Saking khusyuknya main catur, saking konsennya, lupa keluar waktu sholat, maka dosa dan wajib mengqadha dengan segera. Atau mengerjakan perkara haram ya, seperti minum minuman keras ya, sampai dia nggak sadarnya udah keluar waktu sholat. Atau main judi, sadar-sadarnya sudah keluar waktu sholat, maka dihukumi juga dosa dan wajib qadha dengan segera. Tapi kalau lupanya karena perkara mubah atau perkara sunnah, bahkan perkara wajib misalnya ya, saking enaknya baca kitab, saking enaknya cari ilmu, saking enaknya baca Quran, lupa waktu sholat ya. Kadang ada orang begitu ya, ini tidak dihukumi dosa, tapi dia wajib qadha. Kapan qadhanya? Kapan saja bila sempat. Jelas ya? Ini kita bahas yang kedua nih. Yang ketiga, apa uzur sholat? Yang ketiga adalah al-jam'u baina sholatain, apabila dalam kondisi menggabungkan dua sholat ya, baik jamak takdim ataupun jamak takhir ya. Kenapa dikatakan uzur? Karena logikanya begini, misalnya kita sedang safar jauh nih, pulang kampung ke Jawa misalnya ya, atau ke Sumatera, kan kita diperbolehkan menjamak sholat. Boleh jamak sholat, boleh mengqasar sholat ya, boleh dua-duanya, jamak dan qasar. Masuk waktu zuhur, kita niat dah, saya zuhurnya saya jamaknya sama asar dah ya, saya gabungin. Nah ya, berarti di waktu zuhur kita tidak sholat, benar ya? Karena kita niat ya jamak, nanti jamak takhir di waktu asar. Nah pertanyaan, nanti waktu sholat zuhurnya kapan? Nanti di waktu asar, berarti kan sholat zuhur di luar waktunya. Ini uzur, gak apa-apa ya, karena kita sudah niat menjamak sholat dengan jamak takhir. Atau sholat sebelum waktunya, misalnya gimana? Jamak takdim, masuk waktu zuhur, dah ayo kita berhenti sholat dulu. Sholat apa nih Pak? Gabung aja langsung zuhur dan asar ya, baik dengan jamak saja atau jamak qasar ya. Berarti kita sholat asar belum masuk waktu asar, bagaimana hukumnya? Boleh, kenapa? Karena ada uzur menjamak sholat. Jelas kira-kira? Ini pun uzur ya, sholat di luar waktunya, nggak apa-apa ya. Bahkan ini disunahkan, dianjurkan kita praktekkan, apalagi bagi orang yang diikutin, yang jadi panutan masyarakat ya. Apabila kita misalnya seorang kiai, seorang ustadz, panutan masyarakat, pergi jauh nih ziarah misalnya ya, Wali Songo misalnya ya, terus jamaah kita nggak ngerti nih boleh jamaah apa enggak. Nah bagi seorang panutan ya, al-muqtada bih, yang diikutin orang seperti para ulama, para kiai ya, ini sunnah bagi dia menjamak dan mengqasar sholat. Supaya apa? Supaya orang awam tahu, oh boleh ya, ini hukumnya ada dalam Islam gitu, supaya jadi pelajaran buat orang-orang awam ya, dan kita ajarin bagaimana caranya. Atau bagi orang yang ragu, boleh apa enggak jamak ya? Ya, bagi orang yang ragu seperti ini, boleh jamak dalam
perjalanan jauh, maka disunahkan dia menjamak sholat supaya yakin bahwa itu benar-benar syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Ini hukum menjamak. Ya. Kemudian uzur yang keempat, kapan orang boleh sholat di luar waktu tanpa dosa? Yaitu al-ikrah, apabila dia mendapat paksaan, dipaksa orang lain untuk mengerjakan sholat di luar waktu. Ya, misalnya begini, kita perang misalnya, kalah lawan orang kafir nih, naudzubillah, kalah kita, ditahan sama dia. Ya, pas kita pengen sholat, langsung didorong pistol. Maksud dia, ente kalau sholat gua tembak, berani udah sholat tembak. Ya, wah bagaimana ini? Ya, pengen sholat tapi takut ditembak. Boleh nggak kita ya sholatnya nanti pas dia nggak ada? Wah, dia jaganya sampai asar ini gimana nih? Ya, nah kalau kondisi begini boleh, karena kita dalam paksaan untuk meninggalkan sholat. Tapi dengan syarat, apabila memenuhi syarat baru ini dikatakan dipaksa. Tapi kalau tidak memenuhi syarat berarti tidak dipaksa. Apa syarat dikatakan dipaksa? Yang pertama, qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi bi wilayatin al-taghallubi. Yang memaksa ini memiliki kemampuan untuk melakukan ancamannya, baik karena dia kuat atau didukung orang banyak. Contoh, ya, badan kita kecil, ya, yang ngancam kita gede, ya, kayak misalnya siapa ya, kayak Agung Hercules. Kita kecil dulu kalau berani sholat tuh, wah habis itu, misalnya dia gitu misalnya. Wah, ini saya kalau dia kira-kira kagak berani, habis saya. Ya, pada saya kecil juga dia bangun kuat lah tenaganya. Atau dia punya senjata, ya, sama-sama badannya, ya, cuma dia pegang senjata pak, pegang pistol. Ya, saya tinggal didor doang mati saya, ya, kalah saya, ya. Atau enggak punya senjata, cuma banyak anak buahnya. Ente kalau berani sholat, anak buahnya nyerang semua. Wah, ini gimana? Berarti yang memaksa memiliki kemampuan untuk melakukan ancamannya, ini namanya dipaksa. Ya. Tapi kalau misalnya yang ngancem ini nggak memiliki kemampuan untuk melakukan ancamannya, misalnya kita diancam, yang ngancam kita badannya kecil, pendek, ya. Ini kita lebih tinggi dari dia, lebih gede dari dia, dan dia nggak punya senjata, nggak punya anak buah, ngancam kita. Ente bang kalau sholat anak tonjok ya, ya kalau anak kecil tonjok aja habis dia, karena dia nggak bisa maksa kita bisa ngalahin dia, ya. Nah ini tidak memenuhi syarat, maka tidak dikatakan dipaksa. Cuma kalau dia mampu melakukan ancamannya berarti dipaksa. Ini syarat pertama. Syarat kedua, ajizul mukrah an daf'i ma ukriha bihi biharabin aw istighatsah. Ya, Abu Istighatsah tadi. Yang dipaksa tidak mampu melawan. Ya. Kalau yang maksa kuat, yang dipaksa kuat, bisa lawan nggak? Bisa lawan, jangan mau dipaksa. Ya, orang seimbang kok, seleting sama dia, ngapain takut? Lawan. Ya, ini masalah sholat, jangan takut buat sholat. Ya, atau Ustaz, saya kalau lawan saya nggak berani. Ya, dia jago, tapi saya kalau lari kenceng banget. Bisa kabur, jangan diem. Oh dia ngejar saya nggak bakal bisa, dia gemuk, gede badannya, saya kecil, kurus, kabur aja. Berarti ente bisa, ya, keluar dari paksaan dia dengan cara kabur, ya. Atau kabur nggak bisa Ustaz, cuma saya bisa teriak minta tolong. Tolong saya dipaksa nih, ya, tolong. Nah, kalau bisa teriak minta tolong dan ada yang nolongin, berarti ente tidak dipaksa. Kenapa ente nggak teriak minta tolong? Nah, kecuali nggak bisa minta tolong, ini ruangnya tertutup segala macam, berarti dipaksa. Jelas kira-kira? Ya, ini syarat kedua. Syarat ketiga, dhannul mukrah annahu in tana'a fa'ala al-mukrih ma khawwafahu. Yang dipaksa ini, yang diancam ini, dia punya sangkaan kuat bahwasannya yang memaksa akan benar-benar melakukan ancamannya. Nah, misalnya ini musuh saya nih, pasti mukulin saya, pasti nembak saya nih. Nah, ada sangkaan. Cuma kalau yang nyangkanya, yang ngancamnya ini temannya dia, misalnya, ya, atau saudaranya dia, ini sih bercanda doang ini, ya, bercanda. Kalau bercanda, kita nggak ada sangkanya bakal benar-benar, ya. Misalnya teman kita nih, manjok itu, kalau sholat, pukulin dia. Dia sih nggak bakal pukul saya, teman saya sehari-hari. Nah ini namanya nggak ada sangkaan kuat, ini tidak dipaksa. Paham kira-kira nih? Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, Allah takuna hunaka qarinatu ikhtiyarin. Tidak ada pilihan lain. Misalnya, ente pilih mana? Ente kalau berani sholat,
pilih, mau anak tembak, push up 100 kali. Nah, ya berarti ada pilihan nih yang lebih ringan. Bener Pak, saya sholat biarin dah, saya push up biarin 100. Yang penting saya bisa sholat. Berarti ada pilihan. Karena yang kedua ini lebih ringan dibandingkan yang pertama. Cuma ini nggak ada pilihan, sholat atau mati. Nah, ya udah biarin udah. Ya berarti nggak ada pilihannya. Cuma kalau ada pilihan lain, kita ambil pilihan yang lebih ringan dan kita kerjakan sholat. Jelas kira-kira nih? Ini 4 syarat dikatakan orang dipaksa. Kalau memenuhi syarat, baru Anda boleh ya tidak berdosa meninggalkan sholat atau mengerjakan sholat di luar waktunya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, berarti Anda tidak dipaksa. Anda sendiri yang mau. Paham kira-kira? Nah, oke. Ini uzur-uzur sholat. Pembahasan kita berikutnya, al-awqat allati tuhramu fiha sholat. Ada waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Karena masih berhubungan dengan waktu nih, ya. Jadi dalam sehari semalam itu ada beberapa waktu yang kita diharamkan untuk mengerjakan sholat. Ya, cuma nggak semua sholat, nggak, nanti kita bahas. Ya. Salasatun muta'alliqah bis zaman, wasnani muta'alliqan bil fi'li. Ada 5 waktu kita diharamkan mengerjakan sholat. Yang 3 berhubungan dengan zaman, waktu. Yang 3 berhubungan dengan yang 2 berhubungan dengan pekerjaan. Yang berhubungan dengan waktu yang pertama, min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ya. Dari mulai terbitnya matahari. Kalau subuh kan terbitnya fajar. Ya. Kapan habis waktu subuh? Sampai terbit matahari, walaupun cuma sedikit matahari keluar habis subuh. Ya. Nah, dari mulai terbitnya matahari sampai matahari itu terangkat seukuran tombak. Kalau kita lihat itu apa, kalau pakai jam kurang lebih sekitar 20 menitan dari mulai terbit subuh, ya, terbit matahari. Ini kalau kita lihat di lapangan, kan matahari keluar tuh. Ya kalau di lautan misalnya, ya terbit sampai seukuran, kalau galah kita diriin seukuran ujung galah tuh. Namanya qadr rumh. Rumh itu tombak. Naik seukuran itu, kalau kita lihat dari jauh, udah naik, ya. Itu dari mulai terbit sampai naiknya itu kita diharapkan mengerjakan sholat. Tapi nggak semua sholat, nanti kita bahas sholat apa aja yang haram. Tapi waktunya itu nggak boleh. Ya. Yang kedua, min istiwa'i syamsi hatta tazul. Dan ketika matahari berada pas di tengah-tengah langit, ya. Misalnya jam 12 kali ya, pas di tengah-tengah langit. Sampai kapan nggak boleh mengerjakan sholat? Sampai dia keluar sedikit dari tengah-tengah langit, sampai zawal. Ketika masuk waktu itu, ya, ini haram mengerjakan sholat. Tapi nggak semua sholat juga sama. Sholat tertentu saja. Ya. Yang ketiga, minis firari hatta taghrub. Ketika matahari ya sudah berubah menjadi merah kekuning-kuningan ketika waktu asar. Biasanya matahari itu ketika pengen terbenam itu agak merah-merah gitu. Nah, ya, ini haram kita kerjakan sholat sampai kapan? Sampai dia terbenam. Ya, ini pun tidak semua sholat, hanya sholat tertentu saja yang haram. Ini 3 hal yang berhubungan sama waktu. Ya, saya ulangi, dari mulai matahari terbit sampai terangkat seukuran tombak. Ya, ketika matahari tengah-tengah sampai dia keluar sedikit dari tengah-tengah langit. Yang ketiga, ketika matahari sudah berwarna merah kekuning-kuningan sampai dia terbenam. Haram mengerjakan sholat yang disebutkan nanti di bawah ini. Ya. Yang kedua, berhubungan dengan pekerjaan kita. Ya. Apa yang pertama? Ba'da fi'li sholati subhi. Dari mulai mengerjakan sholat subuh. Setelah mengerjakan sholat subuh. Habis sholat subuh nih, sampai kapan nggak boleh sholat? Sampai matahari terbit. Ini nggak boleh. Tapi hanya sholat yang tertentu saja. Jadi kalau kita udah sholat subuh nih, mau sholat lain nggak boleh sampai kapan? Sampai matahari terbit. Tapi ntar nyambung lagi tuh dari matahari terbit sampai terangkat seukuran tombak, nyambung sampai yang tadi sebelumnya. Ya, ini haram mengerjakan sholat, tapi sholat tertentu saja. Nanti kita terangkan. Yang kedua, ba'da fi'l al-asri, setelah mengerjakan sholat asar. Habis sholat asar, haram mengerjakan sholat sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Ya, ini 5 waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Tapi nggak semua jenis sholat. Sholat apa saja yang diharamkan? As-salatu allati tahrumu fi hadhihi al-awqat al-khamsah naw'an. Ada 2 jenis sholat yang diharamkan untuk kita kerjakan di 5 waktu ini. Ya, habis sholat subuh sama habis sholat asar, dari mulai matahari terbit sampai terangkat seukuran tombak.
ketika matahari tengah-tengah sampai geser sedikit dari langit, ya, ketika matahari kuning ke merah merah sampai terbenam. Ada dua jenis sholat yang nggak boleh kita kerjakan. Yang pertama yang nggak boleh, an-nafilah dzatus sabab al-mutaakhir, sholat sunnah yang memiliki sebab belakangan, ya, sholat sunat yang sebabnya belakangan. Artinya apa? Sholatnya dulu baru ada sebabnya. Contoh yang pertama, ya, sunnatul ihram, sholat sunat ihram. Ketika kita pengen ihram haji atau umrah, kita kan pakai baju ihram, ya, kan mau ngerjakan haji, ya, hajinya udah belum kan, baru pakai baju ihram kan. Tapi kan sunahnya sholat sunat dulu. Ini namanya sholat sunat yang sebabnya belakangan. Sholat sunat ihram, tapi ihram haji belum. Ini sholat yang model seperti ini haram dikerjakan di 5 waktu ini. Jelas? Paham maksudnya? Ya. Contoh kedua, sunnatul istikharah, sholat sunat istikharah. Misalnya kita ada dua pilihan, Ustaz, saya dapat tawaran kerja di perusahaan ini A sama B, yang mana yang bagus nih? Istikharah, ya. Atau punya pilihan calon istri dua, ya, si fulana sama si fulana, Khadijah sama Aisyah, yang mana nih? Istikharah. Nah, ini kan istikharah untuk menikah atau istikharah untuk milih pekerjaan. Nikahnya dulu belum, cuma baru istikharah doang. Nah, sholat sunat seperti ini yang sebabnya belakangan diharamkan dikerjakan dari 5 waktu ini karena sebabnya belakangan. Jelas ya? Yang ketiga, sunnatul khuruj minal manzil, sholat sunnah keluar dari rumah. Nah, kita mungkin jarang kerja ini, pengen kerja, apalagi pengen safar, ya, pengen perang. Ini sunnah, kita sholat sunnah dulu, ya. Kalau bisa cari masjid yang dekat rumah, sholat sunnah situ baru jalan. Ini sunnah, cuma kita jarang kerja ini, bahkan mungkin banyak yang nggak tahu, ya. Misal pengen pergi perang, kan kita sholat sunnah dulu, baik di rumah atau di masjid, ya. Perangnya belum, berarti sebabnya belakangan. Ini juga nggak boleh dikerjakan dari 5 waktu ini. Misalnya kita pengen pergi safar habis sholat subuh, ya, saya mau sholat sunat ini safar, nggak boleh, karena ini sebabnya belakangan. Jelas, ya. Yang keempat, sunnatus safar. Tadi keluar dari masjid, ini khusus safar, pengen pulang kampung, ya, pengen kemana jauh, jalan jauh nih, disunahkan sholat sunat dulu sebelum jalan, ya. Sedangkan safar sebabnya belakangan, sholat dulu baru jalan, berarti sebabnya belakangan. Ini juga tidak boleh dikerjakan dalam 5 waktu ini. Jelas ya? Yang kelima, sunnatul qatli, sholat sunat pengen berperang. Kalau tadi keluar aja pengen kerja, pengen apa, sholat sunat dulu. Yang tadi safar pengen jalan jauh, ini pengen perang, pengen jihad. Ini juga disunahkan sebelumnya sholat sunat, tapi tidak boleh dikerjakan di 5 waktu ini karena sebabnya belakangan. Yang terakhir, sunnatul hajat, sholat sunat hajat. Misalnya kita pengen punya hajat, minta istri sama Allah, ya Allah udah lama jomblo, sholat hajat biar dapat kabul, dapat istri. Istri udah belum, berarti belum kan sebabnya. Ini namanya sholat sunat hajat, minta dikabulkan hajatnya. Ini juga haram dikerjakan di 5 waktu ini. Tapi di waktu-waktu lain silahkan. Saya pengen sholat hajat di waktu duha, boleh, nggak masalah. Saya mau malam hari mau bangun tidur, boleh, nggak masalah, terserah. Mau istikharah, mau duha, segala macam. Tapi yang sebabnya belakangan tidak boleh dikerjakan di 5 waktu ini. Jelas ya? Jelas? Oke. Yang kedua, ya, an-nafilah al-mutlaqah, sholat sunat mutlak. Ini juga tidak boleh dikerjakan di 5 waktu ini. Apa itu sholat sunat mutlak? Allati laisa laha sababun wala waqtun. Sholat sunat mutlak adalah sholat sunat yang dikerjakan tanpa ada sebab apa-apa dan tidak memiliki waktu tertentu. Ini namanya sholat sunat mutlak. Misalnya gini, bangun tidur, ya, atau udah duha nih. Jadi kita udah duha jam 8 duha misalnya, udah 8 rakaat atau 12 rakaat, masih pengen sholat. Pengen sholat nih, lagi enak sholat nih. Sholat apa lagi ya? Boleh nggak sholat nih? Boleh, namanya sholat sunat mutlak. Jadi niat gimana? Usolli lillahi ta'ala. Udah, saya niat karena Allah Ta'ala. Ini namanya sholat sunat mutlak. Minimal 2 rakaat, maksimal bebas. Mau berapa rakaat juga boleh. Ya, ini dikerjakan salah satunya orang-orang soleh dulu. Yang paling terkenal adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibnu Husain bin Abi Thalib. Ya,
cicitnya bagi Rasul SAW yang bernama Ali, ini salat sunnah malam hari 1000 rakaat setiap malam. Bayangin tuh, 1000 rakaat setiap malam. Kita 2 rakaat aja malas, beliau 1000 rakaat tiap malam. Makanya diberi gelar Zainul Abidin, hiasannya para ahli ibadah. Ya, siapa bisa ngalahin? Ya, kita 2 aja kadang nggak bangun juga. Udah bangun kencing doang lagi, tidur lagi, nggak salat. Ya, ini 1000 rakaat, bayangin gimana hebatnya. Ya orang-orang dulu tuh, orang-orang saleh. Ya, ini namanya sholat sunat mutlak. Berapa aja boleh, ya, silakan. Tapi, ya, kalau di 5 waktu ini nggak boleh. Misalnya habis sholat subuh nih, tadi saya qobliyah udah, subuh udah, sholat lagi ya. Sholat apa? Ya sholat aja, sholat mutlak. Boleh kan? Habis subuh? Nggak boleh. Habis asar? Gitu, maksudnya begitu Pak. Ya, karena sholat mutlak ini nggak punya sebab tertentu dan dia tidak punya waktu yang tertentu. Jelas ya? Paham maksudnya ini? Ya. Termasuk dihukumi sholat mutlak juga katanya sholat tasbih. Sholat tasbih ini dia masuk dalam kategori sholat sunat mutlak. Ya, karena waktunya tidak tertentu dan nggak ada sebab apa-apa. Ya, kalau kita pengen ada yang pernah ngajarin sini. Ya, ketika berdiri habis baca Fatihah, baca surah, baca tasbih 15 kali. Ya. Ketika ruku subhana rabbiyal azim 3 kali, baca tasbih 10 kali. Ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu sampai selesai, baca tasbih 10 kali. Begitu. Jadi ini dilakukan sebanyak 4 rakaat. Ini Nabi ngajarin Sayyidina Abbas seperti itu, ya. Abdullah bin Abbas diajarkan Nabi untuk sholat sunat mutlak, sholat tasbih. Jadi tasbihnya ini kalau hitung-hitung ada 300 kali tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, berdiri 15, rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk 10, sujud lagi 10, sebelum diri baca lagi 10, baru diri lagi. Gitu. Jadi satu rakaat itu 75 kali tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, ini pahala gede kata Rasulullah. Kalau kamu bisa kerjakan seumur hidup sekali, jangan sekali. Kalau bisa setahun sekali, ya setahun sekali. Kalau bisa sebulan sekali. Kalau bisa seminggu sekali. Kalau bisa setiap hari kata Rasulullah SAW. Cuma kita malas bawaannya. Padahal kata Rasulullah pahalanya gedenya minta. Ya mudah-mudahan kita bisa nih kerjakan sunnah bagi Nabi Muhammad SAW walaupun seumur hidup sekali. Praktekin, ya. Kalau tahu ilmu begini, wah ada sholat ini lagi nih, hebat lagi nih. Nabi ajarin hadis sahih, kerjain. Ya, jangan pakai malas-malas. Kalau di Hadramaut itu kita para santri waktu itu Ramadan itu tiap hari. Jadi habis maghrib buka puasa nih, buka puasa sudah pakai korma doang, korma sama goreng-gorengan dah, ya. Udah minum, selesai minum nggak ada makan nasi, ya. Langsung sholat maghrib, sholat maghrib, ba'diyah tasbih. Habis tasbih baru kita buka puasa. Kalau orang kita belum lapar, ya. Cuma karena di sana sebagai santri ya makannya bareng-bareng ya udah ikut aja udah. Ya, kalau di sini susah lagi praktekinnya, ya. Harusnya bisa sebenarnya kalau kita mau pakai seperti itu. Dan di Hadramaut ini, masya Allah di Ramadan itu terawihnya nggak kayak di Indonesia, ya. Langsung serempak habis isya semuanya bareng ke masjid. Semua masjid begitu. Di sana nggak beda-beda, ya. Masjid ini pada isya, masjid ini setengah jam setelah isya. Masjid ini 1 jam setelah isya begitu. Jadi bagi orang yang masih capek habis buka puasa misalnya bisa nggak ketinggalan tarawihnya, bisa ikut masjid ini. Ada yang tengah malam, ya baru tarawih gitu. Nah jadi ada sedihnya di sana, ada keunikan di Hadramaut. Kalau di Indonesia nggak saya temuin di sini, ya. Dan enaknya gitu, kan orang kadang belum kerja, belum mandi, belum apa, mau ke masjid ya udah habis misalnya, ya atau udah setengah, malas ini ya. Kalau sana enggak, oh ada ntar yang jam 10 ada, kloter ini gitu, ya. Beda-beda, masjid itu beda-beda sana, ya. Nah ini 2 jenis sholat yang diharamkan untuk kita kerjakan, ya, diharam untuk kita kerjakan di 5 waktu ini. Adapun sholat sunat yang sebabnya duluan. Nah, banyak sholat sunat sebabnya duluan. Misalnya apa? Sholat sunat wudhu, ya, sholat sunat wudhu. Ini sebabnya duluan. Wudhunya udah, baru disunahkan sholat. Ini dikerjakan kapan aja boleh. Misalnya kita habis sholat asar atau habis sholat subuh, ya. Udah sholat subuh, kita batal, kita wudhu lagi, pengen baca Quran, ya. Habis wudhu, kan ada sholat sunat wudhu. Sedangkan ini waktu setelah sholat subuh atau setelah sholat asar, boleh nggak kita kerjakan? Ayo, boleh nggak?
Boleh, kenapa boleh? Karena sebabnya duluan, wudunya udah baru sholat. Jelas ya? Contoh lagi misalnya sholat sunat yang sebabnya berbarengan, seperti gerhana bulan, gerhana matahari, ya, gerhana bulan, gerhana matahari. Misalnya terjadi gerhana matahari setelah sholat asar misalnya, ya, wah, habis udah sholat asar terjadi gerhana. Kalau terjadi gerhana, orang dulu nih mungkin mitos ya, disuruh ngumpet, bawa kasur gitu, ya. Padahal sunnahnya nggak begitu. Sunnahnya kita disuruh keluar ke lapangan, ke masjid, sholat sunat. Orang dulu kan kagak, suruh ngumpet di kolong kasur. Oh, ada apa loh namanya tuh? Yo, jin apa sih namanya tuh? Ya, yang makan matahari. Wah, ngomongan macam-macam dah. Ya, sebenarnya sunnahnya nggak begitu. Ketika terjadi gerhana, kita disuruh keluar dari rumah, khususnya laki-laki, ya, ke lapangan atau ke masjid, sholat sunnah gerhana. Nah, kalau terjadinya setelah sholat asar, bagaimana? Sunnah kan nih? Tetap sunnah. Kenapa? Karena sebabnya berbarengan. Gerhananya udah terjadi, ya, berbarengan dengan sholat. Ini nggak apa-apa, ya. Atau sholat sunat yang punya waktu khusus, misalnya duha, ya, dia punya waktu khusus. Atau qobliyah ba'diyah punya waktu khusus, ini nggak masalah. Artinya apa? Walaupun dikerjakan sebagai qadha, misalnya nih ya. Atau misalnya gini, subuh kan sunahnya qobliyah dulu. Pas kita ke masjid, jamaah udah mulai, ya, udah sholat jamaah lagi nih. Pertanyaan, apakah saya qobliyah dulu apa sholat subuh dulu? Langsung sholat subuh supaya nggak ketinggalan jemaah, gitu ya. Langsung bersama jemaah sholat subuh. Qobliyah saya bagaimana Ustaz? Sedangkan pahalanya gede nih, ya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka setelah sholat subuh Anda dibolehkan mengerjakan sholat qobliyah subuh, walaupun dikerjakan setelah sholat subuh, namanya tetap qobliyah. Ya kan katanya habis subuh nggak boleh kita kerjakan sholat sunnah. Itu sholat sunnah yang tidak memiliki waktu tertentu. Dua jenis tadi itu. Tapi kalau qobliyah dia punya waktu khusus sebelum sholat fardu, maka boleh dikerjakan. Ya, jatuhnya qadha apa adaan. Kalau waktu subuhnya masih ada, ya namanya adaan tetap. Ya, tapi kalau wah subuhnya udah mepet, udah bentar lagi 5 menit lagi habis subuh nih, buru-buru sholat subuh. Ya, pas pengen sholat qobliyah, waktu subuh udah habis, maka kita pengen kerjakan, namanya qadha. Jadi sholat sunnah pun disunahkan untuk diqadha. Sholat sunnah disunahkan untuk diqadha. Sholat fardu kalau ditinggalin diwajibkan untuk diqadha. Beda ya hukumnya. Sholat sunnah, ya, yang biasa kita kerjakan kalau kita tinggalkan disunahkan untuk diqadha. Tapi sholat fardu kalau kita tinggalkan maka diwajibkan untuk diqadha. Misalnya kita tiap hari sholat duha, ya, 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat. Hari ini saking sibuknya sampai lupa nggak duha. Ingat ya Allah, ya biasa duha bagaimana? Ini disunahkan untuk mengqadha duha. Kapan waktunya? Kapan aja boleh. Karena duha punya waktu tertentu. Jadi kapan aja boleh. Habis subuh boleh, habis asar boleh, terserah. Tapi sunnah doang nggak wajib. Sama kata para ulama diambil dari ini. Begitupun wirid yang biasa kita baca atau hizib Quran yang biasa kita baca, kalau kita tinggalin maka disunahkan diqadha. Misalnya kita punya rutin 1 hari 1 juz baca Quran, ya, 1 hari 1 juz rutin tuh. Tiba-tiba hari ini repot banget, ya, atau lagi sakit minum obat dokter tidur mulu misalnya sampai nggak sempat baca Quran, maka besok disunahkan mengqadha bacaan. Biasa sejuz jadi 2 juz supaya mendapat fadilah keistiqomahan dalam beribadah, gitu, ya. Karena penting nih kata para ulama, al istiqamah khairun min alfi karamah. Orang yang bisa istiqomah, ya, istiqomah itu mengerjakan satu amalan terus nggak putus-putus, ini lebih utama dibandingkan 1000 keramat. Kita melihat wali bisa punya keramat, ya, zuhur di sini, tahu-tahu asar di Mekah, keramat ini. Ada nggak? Ada. Namanya ashabul khutbah, ya, orang yang punya langkah jauh, yang Allah kasih sebagian hambanya bisa begitu. Banyak terjadi kalau kita baca manaqib para aulia, ya, megang khamar dipegang jadi air putih, banyak, ya. Dulu di Kudus, Sunan Kudus, sejarahnya ketika membawa Islam ke Kudus, itu Kudus dulu, kan saya mau ke Kudus, ya. Sejarahnya dulu rajanya Hindu, ya. Senangnya apa? Ngadu ayam. Ya, orang Hindu kan kayak di Bali gitu, ada adat ngadu ayam, ya. Datang Sunan Kudus, gimana cara beliau dakwahnya untuk menarik raja? Karena kalau raja udah Islam, rakyatnya bakal ikut nih, ya. Akhirnya beliau datang dengan cara apa? Dengan cara
bawa ayam untuk diadu sama raja. Ya. Tapi yang hebatnya kalau menurut cerita itu ayamnya ini bukan dari ayam biasa, besi. Beliau pegang besi, ya, pegang tuh ayam, wahai besi, jadilah kamu ayam dengan izin Allah. Jadi ayam, jadi ayam bertulang besi, gitu ya. Seperti Superman gitu ya, atau Gatot Kaca, ya. Dibawa ke raja. Kata Sunan Kudus, wahai raja, saya pengen tentang ayam kamu. Oh, raja punya ayam jagoan, nggak ada yang ngalahin. Tapi saya ngasih syarat, kalau seandainya ayam saya menang, mau nggak Anda terima Anda masuk Islam? Gitu ya. Kalau saya kalah, saya ikut agama kamu. Yang nonton Sunan Kudus, ya, waliullah. Warnanya senang, paling senang adu ayam. Tahu ayam yang paling hebat, dilawan, kalah ayam raja. Akhirnya raja akui kehebatan Sunan Kudus dan mau menerima Islam dengan sukarela. Ya, ini hebatnya Sunan Kudus. Keramat para aulia. Oh, kalau kita baca kitab namanya Karamatul Aulia, banyak macam-macam keramat itu. Yang hidup bisa mati, yang mati bisa hidup lagi, yang sakit bisa sembuh. Ini bisa kan? Bagaimana? Jangan heran, beliau mendapat karamah dari Allah Subhanahu Wa Taala karena mengikuti sunnah-sunnah ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sumbernya dari Rasulullah. Rasulullah sama binatang bisa ngomong, sama seperti Nabi Sulaiman. Rasulullah bisa nyembuhin orang sakit. Ya, jadi keramat-keramat para aulia ini itu karena sumbernya mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah cinta sama dia, Allah senang sama dia karena nurut ajaran Nabi Muhammad. Ketika dia minta, Allah kabulin. Karena di hadis qudsi begitu kata Allah, fa idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau ada seorang hamba senantiasa mendekatkan diri sama saya dengan sunnah-sunnah, ya, yang wajib dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, sampai saya cinta sama dia, kata Allah dalam hadis qudsi, kalau saya sudah cinta sama dia, ketika dia doa saya kabulin, ketika dia minta tolong saya tolongin. Nah, enak kalau begini. Nah, makanya gak heran kalau para aulia ilah itu apa-apa gampang. Ya, terkadang mereka kadang nggak sadar Allah kasih karamah. Ya, nah ini karamah ini memang benar-benar ada pada para ahlullah. Ya, nah jadi yang perlu kita pahami lagi di sini, kembali ke sini ke pembahasan kita, ada sholat-sholat sunnah yang diharamkan dikerjakan di 5 waktu, yaitu sholat sunat yang sebabnya belakangan, atau sholat sunat yang tidak memiliki sebab sama sekali dan tidak memiliki waktu khusus. Ini haram. Selain itu tidak haram. Jelas kira-kira ya. Begitu pula misalnya kita pengen mengqadha sholat fardu. Tadi subuh kita tiduran nih, ya, baru sempat mau qadha habis asar. Udah sholat asar, boleh nggak kita kerjakan qadha subuh? Boleh, nggak masalah, karena subuh pertama hukumnya wajib, yang kedua punya waktu khusus, jadi boleh dikerjakan kapan aja. Ini mazhab Imam Syafi'i. Ya, ada jenazah misalnya meninggal, mau disolatin habis asar, ya, boleh nggak sholat asar dulu baru sholat jenazah? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena sholat jenazah punya waktu khusus. Kapan waktu sholat jenazah? Setelah mandi, setelah mayit selesai dimandikan, itu masuk waktu sholat jenazah. Ya. Nah, kalau dikerjakan habis asar atau habis subuh nggak masalah karena waktunya khusus. Tapi ya, karena di mazhab lain ada yang berpendapat bahwasannya habis subuh sama habis asar semua jenis sholat nggak boleh, maka sebaiknya kalau terjadi sholat jenazah, ya, mendingan sholat jenazah dulu baru sholat asar, menghormati pendapat mazhab lain, ya, supaya sah menurut semua ulama, gitu ya. Jadi ada pengecualian. Cuma kalau dikerjakan habis sholat asar boleh nggak? Ya boleh saja menurut mazhab Imam Syafi'i. Jelas ya. Nah, ada pengecualian juga, ya. Walaupun di waktu yang haram, ini sholat boleh dikerjakan kapan saja. Kapan? Ketika di Haram Makkah, di Masjidil Haram, dan juga di daerah Kota Makkah. Ini boleh kerjakan sholat apa saja dan kapan saja. Ya, kenapa? Karena ada hadis yang sahih yang mengatakan jangan kamu larang orang mengerjakan sholat di tanah haram ini di Mekah. Jadi mau sholat apa aja, kapan saja juga boleh. Jelas ya. Begitu juga sholat sunnah yang dikerjakan ketika matahari di tengah-tengah, tapi di hari Jumat, ini nggak masalah. Ya, boleh-boleh saja. Ini pengecualian. Kira-kira sampai sini jelas apa enggak? Jelas ya. Nah, terakhir pembahasan kita, bagaimana hukum sholat ketika khatib sedang ada di mimbar. Nah, ini ya. Idza sha'idal khatib 'alal mimbar, hurimatis shalah bil ijma'. Ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, maka diharamkan, ya, menurut seluruh ulama untuk mengerjakan sholat, ya, walau kanat qadha'an al-fard, walaupun sholat qadha yang wajib dikerjakan dengan segera. Subuh nih, kita belum sholat subuh, ingat-ingat pas lagi Jumat, hari Jumat,
khotib dan naik mimbar, saya mau khutbah subuh, nggak boleh. Kan wajib Ustaz. Ya, walaupun wajib. Ya, illa sunnata tahiyatul masjid. Nah, kecuali sholat sunat tahiyat masjid. Ini diperbolehkan. Ya, khusus sholat sunat tahiyat masjid diperbolehkan walaupun khatib sudah di atas mimbar, tapi wajibu takhfifuha, tapi wajib dia mengerjakan dengan sebentar saja, ringan saja. Artinya nggak usah lama-lama. Mentang-mentang boleh sholat tahiyat masjid, rakaat pertama baca Al-Baqarah. Ya kelamaan. Nanti mendengar khutbah ini, ya. Itu sholat sunat tahiyat masjid, ya sekedarnya aja gitu. Ya, yang wajib, yang sunnah, yang pendek-pendek kerjakan, habis itu udah dengerin khutbah. Ya, jelas ya. Wa alla yazida fiha ala rak'atain, dan tidak boleh lebih dari dua rakaat. Ini kalau kita sholat sunat tahiyat masjid. Berarti mafhumnya kalau kita jamaah, kita pengen sholat sunat tapi posisi kita di luar masjid. Misalnya kayak gini nih, ini kan masjid sampai batasan kaca mungkin ya. Nah, atau sampai batasan tertutup terasnya masih masjid. Tapi kalau Jumatan Ustaz sampai luar Ustaz, sampai parkir mobil digelar tuh sejadah, ya kehambal karpet. Saya posisi di belakang, khotib sudah di mimbar. Boleh nggak saya sholat tahiyat masjid? Karena Anda di luar masjid, maka Anda tidak disunahkan tahiyat masjid. Jadi tahiyat masjid itu hanya yang ada di dalam masjid dan sekitarnya. Kalau di parkiran, masa nggak ada sholat sunat tahiyat parkir, ya? Jadi bukan parkir, bukan masjid, tidak disunahkan tahiyat masjid. Jelas kira-kira? Jelas ya? Atau bikin khutbahnya kalau di kantor-kantor kan di parkiran. Ada tuh, saya pernah ngisi khutbah di Indofood di parkiran, nggak ada masjidnya dia. Itu nggak ada tahiyat masjid. Jadi ketika khotib sudah naik, ya nggak usah sholat sunat, langsung duduk, karena tidak ada tahiyat masjid. Jelas kira-kira nih? Nah, jelas ya. Nah, insyaallah sampai sini pertemuan kita. Nanti bulan depan kalau ada umur kita bahas tentang syurutu wujub sholat. Apa syarat-syarat wajib sholat? Ya, syarat-syarat wajib sholat. Kemudian baru kita bahas arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Ya, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup. Nggak ada? Ya, oke. Kalau tidak ada, kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di siang hari ini kita bisa pahami, bermanfaat buat hidup kita di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan kita terakhir minta sama Allah mati kita nanti dalam husnul khatimah dalam kondisi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tercatat sebagai thalibul ilm, orang yang sedang mencari ilmu sehingga masuk dalam kategori mati syahid di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahrum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, sebelum saya tutup mengingatkan sedikit karena sudah masuk bulan Rajab, ya. Nanti di atas tanggal 15 Rajab, yaitu tanggal 16, kalau yang tidak biasa puasa sunnah diharamkan puasa sunnah sampai masuk Ramadan. Misalnya hari ini tanggal 16 Sya'ban nih. Udah masuk bulan Sya'ban, udah masuk bulan Sya'ban, sekarang tanggal 3 Sya'ban. Misalnya tanggal 16, saya mau mulai puasa Senin Kamis misalnya. Di atas tanggal 15, 16 dan seterusnya. Ini haram kita kerjakan sholat puasa sunnah. Kecuali Anda punya utang pengen qadha boleh, atau nazar boleh karena puasa wajib. Tapi puasa sunnah yang tidak punya kebiasaan diharamkan setelah masuk pertengahan kedua di bulan Sya'ban, kecuali sudah terbiasa. Misalnya Senin Kamis, tiba-tiba hari Senin jatuhnya tanggal 16 atau tanggal 17, tidak masalah. Atau Daud, ya tanggal 14 sudah puasa, 15 enggak, 16 puasa lagi, itu nggak masalah karena punya kebiasaan. Kapan dikatakan punya kebiasaan? Minimal sudah mengerjakan satu kali. Misalnya baru Senin Kamis doang nih, Senin besok udah tanggal 16 misalnya, ya ini boleh karena sudah terbiasa mengerjakan sholat puasa sunnah. Yang pertama, ya. Yang kedua, nanti ada malam nisfu Sya'ban, ya. Ini terjadi khilaf antara para ulama, tapi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa malam itu Allah mengangkat
amal kita selama setahun. Oleh karena itu ulama kita banyak ngumpul. Ya, ulama-ulama Ahlussunnah biasa bikin kebiasaan ngumpul baca Yasin di masjid, berdoa bersama-sama, dan ini tidak ada yang bertentangan sama syariat. Baca Yasin sampai larang. Ya, ngumpul di masjid sampai larang. Doa bareng sampai larang. Jadi yang mau hadir berdoa bersama-sama, doakan seluruh kaum muslimin semuanya. Mudah-mudahan tahun yang akan datang Allah jadikan tahun lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya. Kemudian yang terakhir, saya atas nama pribadi dan mungkin juga DKM Masjid, mohon maaf karena mungkin pertemuan kita berikutnya sudah masuk Ramadan. Mudah-mudahan ya dari segala omongan, tingkah laku saya yang ada kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan masuk Ramadan udah gak punya salah lagi sama para jamaah, masuk Ramadan itu bersih, ya, baik rohani atau jasmaninya. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada faedahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.